em, kita udah lewat Jalan Soekarno-Hatta nih. Pagi ini langitnya agak mendung, tapi bukan artinya kita berhenti untuk San Mori ya. Untungnya pada saat langit mendung ini kita nggak terlalu panas. Jadi memang kalau pemandangan, kalau dari view nggak begitu asik langitnya. Tapi kalau dari cuaca, ke angin, ke kulit kita nggak terlalu menderita gitu ya. Jadi enak-enak aja, suhunya agak di bawah sedikit gitu. Jadi nggak panas. Nah, kita lanjut ke Sumedang ya. Oke. Diajakin touring tadi pagi nggak mau. Jadi istri saya cuma nitip tahu Sumedang aja. Sama juga anak saya nggak mau pergi juga, ya udah saya sendiri aja. Nah, ngeliat Instagram, di situ ada yang namanya Saung Cihonje. Nah, kebenaran saya pengen banget ngeliat Saung Cihonje. Yuk kita ke sana sekarang. Dari rumah saya berangkat kira-kira jam 8 pagi. Nah, menurut saya karena nggak jauh, jam 8 pagi masih keburu lah. Hubungkan sebenarnya sih Ki. Sekali makan aja. Ya, nanti pulangnya kita cari tahu bungkeng. Di perjalanan saya ngerasa ada sesuatu yang salah. Ternyata bener. Ternyata bantalan belakang helm saya lepas. Akhirnya saya mampir dulu ke tukang tambal ban. Kita jalan lagi. Perjalanan pun berlanjut. Nah, lagi di pengkolan ini saya melihat banyak orang berhenti. Ih, ada apa nih? Kayaknya makanannya rada-rada unik kalau kayak gini. Lalu saya juga mampir sebentar pengen tahu apa yang ada. Nah, ternyata ini dia. Ya, diintipin kan ketahuan ya, tuh surabi nih. Aduh, asik banget, tradisional banget, cara bikinnya masih tradisional. Ini baru makanan keren. Sarapan dulu ya. Nah, gini caranya makan surabi. Enggak gini juga kali ini karena tangannya satu pegang kamera dan satu lagi surabinya panas banget. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ya, memang sebaiknya pada saat kita berjalan kemana aja, kita tidak lupa untuk menyumbangkan sedikit saja untuk membeli produk lokal. Karena ini sangat membantu orang-orang di lokal sana ya, di setiap daerah lah yang kita lewatin gitu. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kiri. Oke. Selain juga kita membantu perekonomian masyarakat, kita juga harus menghormati nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau bisa, kalau masuk ke jalan kecil kayak gini di pedesaan, kita jangan terlalu ngebut ya. Ini pertama bahaya, kedua juga apalagi motor yang punya knalpot bising ini sangat mengganggu ya. Gitu. Nah, ya. Nah, kita nikmatin aja lah perjalanannya dengan keindahan semua yang ada. Ya, mulai dari pemandangan juga dengan gaya hidup orang di desa. Sumedang memang punya hal yang kayak gini nih. Ini asik banget. Jadi kita harus hormati. Menurut peta, tujuan kita tidak jauh lagi. Nah, ini jalan mulai jelek nih. Biasanya ini adalah tanda-tanda perbatasan antar desa nih. Nah, jadi desa yang satu sama desa yang lain ini kadang-kadang anggarannya nggak sama untuk membangun jalan. Jadi kadang-kadang pada saat kita lagi enak-enak jalan, tiba-tiba rusak jalannya, biasanya itu adalah tanda dari perbatasan desa. Nah, ini di depan kita mulai lihat nih, ibu-ibu nih kayaknya pada mau ke sana juga. Nah, mereka jalan kaki, hebat juga jalan kaki ya. Gimana mobil mereka? Kayaknya tadi di belakang di warung-warung itu ya. Nah, ini dia Saung Cihonje di depan kita. Kalau dari Google Maps ya, nggak jauh lagi. Oke, ada beberapa tempat juga sebelum Saung Cihonje. Ini ada kolam renang di sebelah kiri. Nah, tapi kita nggak ke sana ya. Nah, sudah kolam renang barulah kita ketemu dengan Saung Cihonje. Yuk, tuh liatin pemandangannya udah beda ya. Keren sekali. Nah, inilah pemandangan yang bisa Tujuan ditawarkan oleh Anda Sumedang. berada di sebelah kiri.
Oke, kelihatan udah mulai rame, ada orang-orang di sini parkir, jadi kayaknya di sini deh. Parkir paling mana, Pak? Parkir paling ke bawah, Pak. Ah, di bawah? Atas sudah penuh. Oke. Nuhun, Pak. Hati-hati, hati-hati. Nuhun. Teh. Woi, ulah fokus ke jalan 20. Ya, kita coba turun ya. Hati-hati nih, agak curam di sini dan langsung ada parkiran motor di sini, tapi memang dari tanah nih. Ya, kita harus hati-hati. Sempit juga nih jalannya. Selain sempit, ini tanah nih bikin motor tergelincir kadang-kadang ya, kalau digas terlalu kencang. Nah, kita cari aja di situ yang kosong. Wih, lihat nih. Aduh. Oke, saya nggak terlalu banyak bicara sekarang. Kita nikmatin aja ya pemandangannya kayak gimana tuh pas kita datang. Apa yang mereka liatin ke kita. Waduh. Saung Cihonje atau Saung Sungai Cihonje, karena sungai itu adalah Sungai Cihonje. Kalau nggak tahu Honje itu apa, Honje itu kita kenal sebagai combrang kalau di kota Maya. Nah, mungkin dulu di sininya banyak pohon kecombrang atau mungkin sampai sekarang juga ya. Yuk, kita lanjut explore yuk. Acan aya nu bayar namanya teh. Bu. Mana teh? 5.000, Bu. Mohon. Oke. Punten, Bu. Sabaragan mi, Pak. Abdi nyalira. Mohon mangga. Apa saya bilang tadi, keindahan masyarakat sini sopan banget. Mangga, Bu. Mangga. Saya pernah diajarin kalau sopan itu sama ramah hampir sama tapi beda. Kalau sopan itu menjaga harga diri kita sendiri, sedangkan ramah itu ngejaga harga diri orang lain. Nah, itu bedanya. Nih, fasilitasnya memang terbatas, tapi dengan konsep memanfaatkan sawah kayaknya pintar juga nih orang. Nih ada musola biasa karena mungkin pengunjungnya kebanyakan dari orang lokal dan juga dari luar kota yang ya perlu sholat. Oke. Dengan menata sedikit pematang sawah, tempat ini bisa menjadi daya tarik wisata. Kalau cuma biasa aja pematang kayak tanah gitu ya biasa. Tapi kalau dirapihin, dibagusin, orang juga suka. Makanya pada datang ke sini. Apalagi ini dia Sungai Cihonje. Dan ini yang viral itu. Yuk. Kita mengheningkan cipta sejenak, menikmati keindahan alam ini. Subhanallah, Masya Allah. Ya, kelihatan beberapa pengunjung menikmati sejuknya air, bahkan tidak mengganggu binatang yang ada di sini. Biar aja mereka terus bersarang. Dan kegiatannya pun tidak terlalu tidak terlalu mengganggu. Mereka pada santai. Nah, ini kita coba jembatan deh. Lihatin, hulunya itu ada di sana. Bayangin, ini udah di atas ketinggian tapi gede airnya segede gini. Artinya di atas sana masih sangat bagus alamnya. Masih sangat asri. Ya, punten.
Emang ganteng gua. Nah, ini POV dari kaki bukit menuju sungai. Orang-orang pada botram di sini. Mayor gitu kata orang sini. Makan bareng ya. Ini dia keindahannya. Jadi daya tarik biasa kalau ditata, dikasih fasilitas, ada pelayanan, ya itu jadi produk wisata. Jadi daya tarik wisata. Ya. Sesimpel ini padahal. Ya, sebuah daya tarik yang bersahaja, sederhana, ada di desa. Yang orang kota dari Bandung, dari Cirebon, dari kota Sumedang sendiri, dan dari beberapa daerah mungkin kangen sama hal-hal yang kayak gini. Karena ya nggak setiap hari ketemu kayak gini lah. Kagungan perorangan atau napi bumdes atau napi pribadi. Oh, mohon. Dan anu kagungan sawah ieu mah nu nyalira gitu nya. Dugi kapentas. Ah. Tos lami teh, Pak? Kami saya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oh, mohon. Saya kagungan Bapak saha ieu? Ini bapak hanya adik. Oh, Bapak anu kagungan? Aduh, resep di sana, Pak. Mohon saya manawi teh sareng ieu, sareng desa gitu gimana. Mohon. Yang ngamanfaatkeun lahan sawah we nya. Mau di pribadi. Mohon saya pisan Bapak. Ayeuna nawisan oge Mohon. nya nawisan lah. Kanggo dinaikkeun tingkat tanah gitu nya. Kan ada mali. Oh, mohon. Dia nabi kapayuna kumaha. Laras. Ingin pribadi. Laras. Mohon. Bapak anu ieu nanya. Oh, jantan Anu. bebas kayaknya nyalira. Laras pisan. Sareng Bapak saha? Pak Atai. Pak Atai. Oh. Betul Pak Atai sapisan resep. Alif mah aya nu merdeka banget. Mohon teu nampi investornya banyak. Saya kunyalira we. Yang kadepanna kumaha. Mohon. Rame unggal dinten, Pak. Nah, dia kan alhamdulillah. Ramenya. Nu dongkap di mana wae seueurna? Sumedang seueurna pastinya. Nah, tuh di Bandung. Emang di Bandung seueur. Saya mohon. Mohon dah viral gini. Mohon saya. Sabtu Minggu paling ramai mainannya. Oh, di daerah mah Sabtu Minggu. Hari-hari biasa gitu, sampai cepat parkir. Laras. Mohon. Saya. Abdi izin ngavideokeun nya Pak nya. Atur nuhun pisan. Abdi tos ieu kekulingan bade wangsul ka Bandung. Di Bandung nih. Mohon abdi di Bandung. Hatur nuhun Bapak. Enggak, nu panggung. Enggak, Pak. Mohon hati-hati. Nuhun. Assalamualaikum. Wah, ternyata barusan tuh yang punya namanya Pak Atai. Jadi yang punya ini pribadi, bukan punya desa atau ya organisasi, yayasan, enggak gitu. Punya pribadi. Dan seorang Pak Atai yang terlihat sangat sederhana sekali. Hebat banget. Oke, waktunya kembali ke Bandung, tapi kita mampir dulu untuk tahu bongkeng. Siap. Ya, itulah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Citengah. Desa Citengah apa ya? Desa Citengah yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya, namanya Saung Cihonje. Karena memang keunikannya adalah sawah ini ada di tepi sungai. Walungan teh tilu. Mohon. Pagi-pagi hari Minggu. Jadi ya, kalau menjual keheningan dapat juga di sini. Di bawah sana di saung-saung memang agak ramai. Tapi banyak sekali spot-spot di sini yang kalau memang kita mencari keheningan, ketenangan, ya di sini juga bisa. Banyak sekali spotnya.
Setelah misi tercapai, saya juga pulang akhirnya ke kampung halaman, yaitu ke Bandung. Tepatnya Cimahi sih. Ya, biarinlah, Cimahi juga Bandung. Oke, sebelum ke Cimahi, saya mampir dulu di tempat yang paling penting, yaitu tahu bungkeng, karena ini adalah pesanan istri saya. Tenang, Bu. Ya, Nah, jalur pulangnya jangan backtrack ya. Kita ambil jalur lain dari Sumedang ke Bandung via Rancakalong. Rancakalong ini terkenal dengan geoteaternya, yaitu sawah terasering yang bagus banget, kayak amphitheater alam. Setelah 300 meter, terus lurus ke Jalan Sumedang, Cisalak, Sukahaji. Karena jalan provinsi, jalannya keren banget, mulus, belokannya asik banget. Ini dia guys, Anda kalau sudah lurus itu ke sampai. Subang, kalau ke sini ke Tanjung Sari, Sumedang. Lewat sini ya. Jangan ke Subang jauh, euy. Ini yang disebut dengan kawasan geoteater itu, ya. Yang mana sawah di sini banyaknya terasering dan keren banget. Untung nih pakai Peak Glory, enak banget. Ini dari tadi awan udah nggak sabar aja pengen hujan kayaknya. Akhirnya di sini hujan deh. Tapi nggak apa-apa, gue bawa Peak Glory sama Bear Path. Ini dia alasan kenapa gue kesini. Man. Please like, comment, and subscribe ya.